Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik hari ini kita sudah masuk ke tema 5B atau tema yang kedua, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan IPA, yaitu tentang gangguan pada organ pernapasan atau penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Amin. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita simak video pembelajaran tematik berikut. Alat pernapasan yang pertama ada rongga hidung, ingat, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, kanan kiri bronkiolus, dan terakhir alveolus, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, berikut ini adalah proses pernafasan pada manusia. Manusia bernafas dengan menggunakan alat utamanya adalah paru-paru, dan paru-paru ini berada di rongga dada manusia. Ya, dilindungi oleh tulang rusuk seperti pada gambar ini ditunjukkan. Ya, nah kemudian kita juga menggunakan yang namanya diafragma. Ini gambar dari diafragma di bagian bawah, dan paru-paru ada di sebelah kanan kiri dada manusia. Yang sebelah kanan itu terdiri dari 3 bagian, 1, 2, dan 3. Ini gambarnya. Kemudian kalau yang di kiri ada 2 bagian, ya. 1, 2, ya. Kemudian di bagian tengah-tengahnya ini terdapat yang namanya bronkus, ya. Kemudian cabangnya namanya bronkiolus di bagian dalam. Nah, ini ini adalah tenggorokan, dan ini adalah cincin-cincin. Jadi bentuknya ada panjang begini karena ada cincin-cincin tulang rawan, ya. Nah, udara masuk melalui lubang hidung, ini lubang hidung manusia, ya. Kemudian menuju faring, laring, kemudian trakea atau tenggorokan, kemudian menuju ke bronkus, lalu masuk ke dalam bronkiolus. Nah, ini adalah yang merah-merah, ini adalah bronkiolus. Udara masuk menuju ke paling ujung, itu adalah ujung dari bronkiolus adalah alveolus ini, ya. Nah, di alveolus ini terjadi, ini alveolus ini diselubungi, dikelilingin oleh kapiler, ya, namanya kapiler, dan ini terjadi proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang biru-biru ini adalah sel darah merah yang sudah banyak karbon dioksidanya, ya. Jadi kalau ini proses terjadinya difusi oksigen, ini masuk nih. Oksigen tuh yang tadinya biru jadi merah. Nah, yang hitam-hitam ini adalah karbon dioksida nih. Karbon dioksida yang kecil-kecil hitam, ini adalah karbon dioksida. Dia akan masuk ke dalam alveolus sampai menuju ke luar tubuh manusia. Ya, itu. Ya. Pelajari jenis-jenis pernafasan pada manusia. Manusia bernafas dengan cara menghirup udara dari luar tubuh yang disebut dengan inspirasi. Itu caranya, ya. Kemudian caranya yang tadi pertama inspirasi, yaitu menghirup udara dari luar tubuh. Kemudian yang kedua menghembuskan atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh atau ekspirasi. Jenis pernafasan ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada yang proses inspirasinya adalah otot antar tulang rusuk ini mengembung, ya, mengembang, kemudian tulang rusuknya terangkat, paru-parunya
membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru seperti pada video di samping ini. Kemudian kalau pernafasan dada yang proses ekspirasinya adalah otot antar tulang rusuk mengendur, ya. Kemudian tulang rusuknya kembali pada keadaan semula. Kemudian paru-paru mengecil dan udara terdorong keluar dari paru-paru, ya. Jadi ini proses pernafasan dada. Dia menggunakan tulang otot nih. Ini otot tulang rusuk. Nah, ini seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Ini adalah proses pernafasan dada, ya. Kemudian yang kedua, kita ada proses yang namanya proses atau jenis pernafasan perut. Sama, pernafasan perut ada inspirasi dan ekspirasinya. Kalau pernafasan perut ini menggunakan diafragma. Otot diafragma ini yang tadi awal Pak Adi sampaikan, pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, ini seperti pada gambar. Nah, otot diafragma berkontraksi ke bawah, ya, dada dan paru-paru membesar, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Ini proses inspirasi, menghirup. Nah, kalau ekspirasinya bagaimana? Ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, kemudian kembali keadaan semula, kemudian dada dan paru-paru mengecil, udara keluar dari pernapasan. Baik, demikian review kita tentang alat pernapasan, cara pernapasan, cara kita bernafas, ya, proses kita bernafas dan jenis pernapasan. Berikut ini adalah materi tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya. Ada 3, ya, yaitu penyakit kuman penyakit, kemudian udara yang tercemar, dan kelainan pada organ pernafasan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya yang pertama adalah influenza dan flu burung. Nah, ini contoh bagaimana kuman penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang bulat-bulat kecil ini adalah virus, ya, bentuknya bulat dengan ada titik-titiknya. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau kita sekarang ada COVID itu adalah keturunan atau jenis yang lain dari flu, ya, nak, ya, dia berkembang. Nah, ini dia masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dilawan oleh tubuh kita nih. Jadi yang hitam-hitam ini antibody namanya, ya. Tapi antibody ini nggak kuat, ya, nggak semua orang itu punya antibody yang kuat. Adalah sinusitis, ya. Sinusitis ini adalah radang pada dinding sinus. Nah, ini sinus, ya. Dalam tubuh manusia ada sinus tuh kayak gini, nah. Tuh di bagian muka nih, bagian wajah kita nih ada rongga-rongga kayak gini nih. Ini namanya sinus, ya. Ini peradangan pada sinus, ya, nak, ya. Ini kita harus menghindarinya ini karena kuman, nak. Ya, ini penyakit ini dikarenakan kuman, ya. Penyakit tuberkulosis atau TBC atau TB ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini bagaimana cara penularannya seperti ini, ya. Kemudian gejalanya adalah batuk yang lama lebih dari 3 minggu. Kemudian sering berkeringat pada malam hari dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan paru-paru, terutama di bagian yang namanya alveolus. Nih, alveolus yang bagus nih mengembang kayak begini, tapi karena adanya cairan yang diakibatkan oleh kuman ini jadi kaku, dia tidak elastis, dan ini bercak-bercak ini adalah diakibatkan oleh pneumonia. Ya, berikutnya faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang disebabkan udara yang tercemar adalah 1. Emfisema. Emfisema ini menyebabkan alveolus, ya, ini menjadi bocor. Bahkan yang lebih parah itu adalah pecah, ya, nak, ya. Ya, berikutnya adalah asma. Asma adalah jenis penyakit yang jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang namanya bronkiolus nih. Bronkiolus ini bisa tertutupi oleh debu
apa namanya, partikel-partikel kecil, sehingga lubangnya yang tadi besar seperti ini jadi menyempit. Jadi apa namanya, udara yang masuk, oksigen yang masuk jadi sedikit ya nak ya. Ya, berikutnya yang terakhir yang paling berat itu adalah kanker paru-paru nak. Kanker paru-paru ini diakibatkan oleh sel kanker ya. Ini yang tumbuh ya, yang tumbuh pada saluran pernafasan, entah itu bronkus atau bronkiolus, tapi biasanya sih di bagian alveolus ya. Ini seperti ini pada gambar, yang tadinya kecil membesar sehingga membentuk yang namanya tumor, dan tumor ini kemudian mengeluarkan racun-racun ke seluruh tubuh sehingga tubuh penderitanya menjadi sangat melemah dan tambah sakit ya nah. Ya, yang ketiga faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya adalah kelainan pada organ pernafasan. Yang ketiga ini kelainan pada organ pernafasan, yaitu faringitis. Ini faring. Nah, yang kondisi sehat seperti ini, yang kondisi tidak sehat ya seperti sebelahnya. Ini sangat berbahaya buat kesehatan kita.